Selamat pagi, selamat pagi yang cerah. Selamat pagi saya ucapkan kepada teman-teman, sahabat sehobi, sahabat bonsai Nusantara. Pagi ini kita sambil mantau-mantau bonsai di rumah dan mempersiapkan aktivitas yang akan dilakukan hari ini. Selamat pagi, sebelumnya saya ucapkan pada Pak Eka Mahendra, Pak Budiasa Ceblong Ketut. Selamat pagi, Semeton Sami, Rahajang yang Purnamo hari ini. Jadi cuaca sangat cerah. Selamat pagi Pak Peset Nose, Pak Eri Ubung, dan saya ucapkan selamat sukses dan lancar kontes PPW Jambrana yang sudah memberikan ruang tentunya untuk penghobi untuk menampilkan karya seni bonsainya. Selamat dan sukses. PBBI Jambrana sudah sukses menyelenggarakan kontes bonsai nasional. Ya, hari ini kita sedikit melihat perkembangan sahabat. Jadi perkembangan sancang yang kita telah lakukan perawatan dan beberapa bonsai lainnya tentunya. Jadi hari ini kita lihat dulu bagaimana perkembangan pertumbuhan beberapa bonsai sancang dan beberapa pohon lainnya. Karena dengan cuaca cerah seperti saat ini saya rasa sangat tepat apabila sambil kita mengontrol kondisi pertumbuhan bonsai-bonsai sahabat. Pak Ugi Teng, Pak Eri Ubung, ya, sukses semua Pak Eri, sama-sama mungkin dengan ajang kontes-kontes kedepannya bisa kita saling berbagi, bisa saling bertukar inspirasi. Jadi mudah-mudahan semakin berkembang tentunya bonsai di Pulau Dewata ini. Pak Yogi Pratnyana, Pak Raka Jiwa Seni, selamat pagi. Kang Wahyu, siap Pak, kopinya sudah hampir setengah. Pak Krispan Loper, selamat pagi. Jadi kita pantau dulu sahabat. Jadi bagaimana pertumbuhan sancang. Jadi sementara sancang juga sudah sangat subur. Jadi lewat proses daun yang sudah mulai kembali terubus. Jadi daunnya juga berwarna cerah. Jadi proses yang sudah kita lakukan saya rasa sudah lumayan berhasil dengan tingkat suburan pohon yang juga bisa maksimal. Pak Krispan Loper, Rahajang Sembang Pak Kris, Rahajang Purnamo hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Jadi sancang berikutnya juga sudah mulai terlihat sahabat. Jadi pupus sudah, pertumbuhan daun sudah merata hampir ke semua dimensi atau ke semua tajuk-tajuk, dan perantingannya juga sudah sangat kompak. Mungkin sekitar 2 atau 3 hari mungkin akan kita lakukan kembali pruning dan tentunya sedikit pemangkasan untuk menjaga pola pohon-pohon ini bisa tetap terjaga. Dan juga pertumbuhannya saya rasa juga cukup sehat. Jadi dengan ujung pupus yang sangat sehat dan pertumbuhan yang juga merata sahabat. Hari ini cuaca juga sangat cerah. Dan ini juga ada bekas tadi malam kalau tidak salah memang ada sedikit hujan. Jadi beberapa ada sisa-sisa embun dan tentunya air hujan sahabat. Jadi bisa membuat daun ini terlihat sangat indah tentunya. Jadi sangat cerah, sangat bersih. Semua Pak Pandu Palguno, selamat pagi. Jik Gongadi, sampun ngopi, sampun boleh ngecek bonsainya ya sambil menikmati suasana pagi, menikmati perkembangan pohon. Jadi saya rasa sebelum beraktivitas
bisa menjadi ya semacam inspirasi pagi lah untuk teman-teman sebelum beraktivitas. Jadi selain kita memantau juga perlu juga kita lakukan beberapa pengecekan dalam hal tentunya hama ataupun penyakit. Jadi di saat pagi sambil berjemur sedikit sebelum beraktivitas bisa kita luangkan waktu sedikit, entah itu mengontrol beberapa ranting atau cabang dan mengontrol bagaimana pertumbuhan tentunya pohon koleksi sahabat. Jadi seperti ini sancang, kita lihat pertumbuhannya juga sangat-sangat subur sahabat, dengan daun yang sangat-sangat cerah. Jadi ini mengkondisikan pohon yang sangat maksimal. Jadi mungkin dari pemupukan, dari perawatan yang kita lakukan juga maksimal. Jadi ciri satu pohon yang sehat memang terlihat dari daun yang sangat maksimal, cerah, dan juga lumayan tebal. Jadi seperti pohon ini jadi sangat tebal. Jadi kalau saya pegang ini memang sudah keras, jadi tidak goyang. Jadi ini mengkondisikan rantingnya juga sudah mulai kuat. Jadi beberapa sancang memang apabila kita ingin mengetahui kesehatan pohon tersebut, jadi bisa kita pegang seperti ini. Jadi makin sehat pohon tersebut, jadi dia tidak akan goyang sahabat, seperti ini. Jadi sangat kokoh dan pertumbuhan daunnya juga sangat merata. Pak Andika Prasetya, selamat pagi. Salam sehobi. Jadi dari koleksi kita kali sancang, jadi hari ini kita pantau-pantau juga terlihat sudah mulai maksimal. Jadi kita mungkin lihat-lihat kondisi yang lain. Nah ini untuk kompakta juga sangat-sangat subur sahabat. Jadi ada sedikit embun dan air hujan yang tadi malam yang masih menempel. Jadi sangat-sangat indah daunnya di pagi hari tentunya. Nah untuk kelebihan kompakta ini saya rasa pada saat kondisi seperti ini akan terlihat sangat menarik. Jadi karakter daun kompakta di saat dia daun muda dan daun tua ini gradasinya sangat baik. Pak Made Kusuma, Pak Romel Juarez, selamat pagi. Jadi gradasi daun dan tentunya ada memang sedikit bekas-bekas embun juga sangat baik kita lihat. Untuk berikutnya untuk kimeng, ya jadi ini kimeng. Ini daun muda sahabat, jadi yang baru tumbuh juga sangat subur. Jadi dengan sinar matahari yang cukup dan tentunya yang udara yang cukup, jadi mengkondisikan pohon ini rata-rata sudah sehat semua sahabat. Mungkin bisa menjadi inspirasi juga untuk teman-teman. Jadi kita tidak mengkondisikan kepada satu pohon. Jadi kesehatan bonsai kita kondisikan ke seluruh jenis pohon. Jadi kita lakukan perawatan yang rutin, kita lakukan perawatan yang maksimal untuk mengkondisikan pohon itu sangat sehat dan tentunya bisa tampil sangat maksimal. Jadi ini kimeng yang memiliki daun yang baru tumbuh sahabat. Jadi bisa dilihat sangat-sangat subur juga. Sudah mulai menunjukkan keindahannya tentunya. Dan untuk berikutnya jenis pohon serut. Jadi ini pun serut sudah mulai tumbuh. Jadi daunnya sudah sangat mengkilat sahabat. Ya, ini jenis pohon serut. Jadi pohon serut juga
Kalau memang ditangani secara maksimal, dalam hal perawatan juga sangat indah. Karena serut merupakan salah satu pohon lokal terbaik yang memang bisa dibuat bonsai, sahabat. Jadi serut. Untuk berikutnya jenis jeruk kingkit. Ya, jeruk kingkit ini juga sudah mulai kita pantau-pantau, juga sangat subur. Jadi perlu kita adakan pengontrolan ataupun ya sambil menikmati pagi sebelum beraktivitas, mengisi waktu sebentar. Jadi kita luangkan waktu sedikit untuk mengecek koleksi kita ataupun beberapa bonsai yang kita pelihara di rumah. Jadi minimal kita kontrol setiap hari, kita mengetahui perkembangan pohon tersebut, dan tentunya kita bisa memaksimalkan pohon tersebut. Jadi untuk jenis jeruk kingkit juga kita pantau hari ini juga sangat sehat. Dan berikutnya untuk sinensis, sahabat. Sinensis juga sangat sehat. Jadi kesuburan sinensis itu juga sangat-sangat baik, sangat sehat. Jadi untuk sahabat, untuk pun penikmat bonsai Ruh Nusantara, saya rasa tentunya memiliki selera berbagai jenis pohon dan berbagai jenis gaya. Tapi penting kita mengetahui karakter pohon tersebut. Jadi apabila kita memelihara jenis pohon tertentu, perlu kita ketahui karakter pohon tersebut, sehingga bisa kita tampilkan pohon tersebut dengan sangat maksimal. Apabila kita melihat satu pohon dengan kondisi yang sehat, tentunya kita akan lebih bersemangat untuk memproses pohon tersebut dan menjadikan pohon tersebut lebih maksimal tentunya. Jadi ini untuk cemara. Jadi dengan varian cemara yang saya coba rawat dan coba saya proses, jadi tidak ada kendala, jadi tetap sehat dan subur. Dan kembali lagi ke jenis landepan. Jadi dengan daun landepan juga sudah sangat subur sekali. Jadi walaupun dengan ukuran yang tidak terlalu besar, tapi kesuburan dengan pot yang juga tidak terlalu besar, tapi kesuburannya juga sudah bisa maksimal, sahabat. Jadi memelihara bonsai saya rasa kurang lebih sama dengan merawat bayi, anak kecil ataupun bayi. Jadi diperlukan ketelatenan, diperlukan perawatan yang intensif tentunya, tapi tidak begitu sulit juga, sahabat. Yang penting sahabat bisa dengan rutin. Jadi rutin kunci pertama dalam merawat satu pohon. Jadi apabila sahabat sudah rutin bisa merawat pohon tersebut, saya rasa pohon tersebut akan bisa tampil dengan maksimal. Jadi kadang indahnya suatu pohon bisa kita nikmati tentunya di pagi hari, sahabat. Kalau saya, kadang pagi dan malam itu adalah momen terbaik dalam kita menikmati suatu pohon. Karena di saat pagi dia bisa menunjukkan warna yang sangat indah tentunya di saat seperti ini, di saat habis dia terkena embun ataupun hujan di malam hari. Jadi ada sisa daun, ada sisa air yang menempel di daun. Jadi sangat menarik, sahabat. Jadi mungkin menjadi inspirasi sahabat dalam berkarya atau berekspresi. Jadi sedikit mendapat seperti keindahan alam. Jadi bisa menuangkan ekspresinya atau bisa menuangkan inspirasinya di saat bekerja ataupun beraktivitas. Jadi minimal menyegarkan mata, sahabat.
Pak Agus Sentosa RI, Pak Alit Suryawan, Pak Ketut Arto, selamat pagi dan selamat beraktivitas tentunya bagi yang sudah mulai beraktivitas ya, sambil menikmati indahnya ciptaan yang maha kuasa ini. Jadi kita rawat, kita maksimalkan, kita kondisikan subur jadi sangat menarik. Jadi ini daun-daun yang muda sahabat, rata-rata yang saya bahas hari ini adalah tentang pertumbuhan daun-daun muda pada bonsai-bonsai, jenis-jenis bonsai tertentu. Jadi ada kingkit, ada kompakta, ada sancang, ada kimeng, ada serut, dan ada langgapan, dan ada cemara. Jadi beberapa jenis bonsai. Mungkin hari ini bisa kita, atau pagi ini sedikit kita berbagi tentang pertumbuhan daun muda yang sangat indah tentunya. Jadi bisa kita nikmati pada saat pagi hari ini. Jadi dia terkena sinar pagi, jadi terlihat sangat indah. Jadi kembali ini untuk daun muda kompakta, dan ini untuk daun muda jeruk kingkit. Jadi juga memiliki warna yang sangat, gradasi yang sangat menarik, hijau agak muda. Ini daun muda jeruk kingkit. Kembali lagi, ini daun muda serut sahabat, daun muda serut hijau muda juga, cuman memiliki daun yang sedikit agak lebar. Jadi serut sudah mulai tumbuh, sudah mulai membesar, akan mengalami pembesaran daun yang cukup lumayan. Tapi nanti setelah kita press lagi, kita pola lagi, tentunya nanti pertumbuhannya akan makin mengecil. Ini daun muda kimeng sahabat, jadi warnanya agak sedikit kuning, tapi ini bukan kuning sakit sahabat. Memang daun-daun muda kimeng ini memang warnanya agak hijaunya tidak terlalu pekat, jadi agak sedikit kuning. Tapi yang tua itu akan mulai menghijau seperti ini. Jadi ini daun muda kimeng. Nah ini untuk daun muda landepan, jadi juga sama, cuman hijaunya agak pekat. Daun muda landepan tidak terlalu muda sekali, jadi hampir merata juga di setiap ruas-ruas pohonnya. Dan ini tentunya daun muda sentigi, sentigi yang telah kita rawat dan juga sudah mulai subur. Ini daun muda sentigi. Jadi rata-rata daun muda beberapa pohon memang memiliki warna yang agak terang sahabat. Dan ini daun muda sinensis sahabat. Dan berikutnya tentunya daun muda sancang, Pak Tut Balimun, Rajang Semang Pak Tut. Nah ini daun muda sancang. Nah, mungkin saya bedakan sedikit. Ini daun muda wacang. Jadi ini adalah sancang yang diokulasi. Jadi bahan dasarnya adalah sancang. Nah, mungkin bisa saya perlihatkan. Ini adalah daun asli dari pohon ini. Jadi wacang. Ini wahongnya. Dan pada saat kita okulasi akan mengalami perubahan kekecilan daun seperti ini. Jadi ketebalannya agak beda sahabat. Jadi ini tipis. Jadi wahong itu memiliki karakter yang agak tipis daunnya untuk jenis ini. Dan ini untuk jenis sancang yang telah kita okulasi, memiliki karakter daun yang sedikit tebal. Dan ini untuk daun muda sancang.
Jadi daun muda sancang. Jadi ini adalah sancang yang tidak diokulasi. Jadi daun mudanya ya kurang lebih sama, cuman dari warna sedikit agak lebih pekat dari sancang. Dan untuk wacang memiliki warna yang sedikit agak muda sedikit. Dan ini pertumbuhannya, perpecahannya. Nah, jadi bisa saya dekatkan lagi. Jadi perpecahannya, jadi karakter sancang itu memiliki perpecahan seperti ini. Jadi beberapa kita lakukan press atau pemotongan, akan dia memecah seperti ini. Tinggal kita pola lagi, tinggal kita bentuk lagi, sehingga nanti karakter yang kita inginkan mungkin daunnya bisa lebih kecil dari ini. Jadi ini daunnya sangat kecil sahabat, jadi bisa saya zoom sedikit. Karakter daun yang sangat-sangat kecil, jadi pembanding ini tangan saya. Jadi itu untuk kelebihan sancang itu sendiri, karena memiliki karakter daun yang sangat-sangat kecil. Pak Balimun Bonsai Sam, jadi selamat pagi. Jadi inspirasi kita pagi ini sahabat, sambil berbagi dengan sahabat tentunya tentang sedikit informasi ataupun sedikit inspirasi tentang daun muda beberapa pohon bonsai. Jadi apabila sahabat memiliki beberapa koleksi, jadi kita bisa melihat, jadi bisa memantau perkembangan pohon tersebut. Jadi mengkondisikan pohon tersebut bagaimana dari proses tanpa daun, mulai pupus baru sampai di daun yang tua, dan sampai dia menjadi daun yang matang. Jadi proses pematangan satu pohon memang memerlukan waktu yang cukup panjang. Jadi seperti sancang ataupun kompakta, kingkit dan yang lain, tentunya memunculkan sebuah keindahan daun dengan maksimal diperlukan ketelatenan, diperlukan rutinitas dalam hal perawatan tentunya. Jadi bagi sahabat-sahabat yang baru memulai untuk hobi bonsai ini, jadi jangan takut untuk mencoba yang baru, jangan takut untuk saling berbagi, saling bertanya. Jadi mungkin satu pendapat ataupun satu pengalaman dari teman bisa menambah inspirasi sahabat tentunya dalam memproses suatu pohon. Pak Gede Negara, Rajang Semang Pak Gede, salam rahayu, salam bonsai mania. Jadi bagi sahabat bonsai mania, sahabat hobi, saya ucapkan sangat banyak terima kasih, dan bagi yang menonton juga saya ucapkan banyak terima kasih. Jadi mudah-mudahan di siaran langsung ini kita bisa berbagi. Jadi mohon maaf ada mungkin sedikit kekeliruan atau mungkin ada kurang tepatnya pendapat yang saya sampaikan, jadi mohon maaf. Jadi ini sekedar sharing saya, jadi pengalaman saya dari beberapa pohon yang saya rawat atau saya koleksi di rumah. Jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi tentunya untuk menambah khasanah seni bonsai Nusantara, sehingga bonsai ini semakin ramai tentunya. Jadi untuk kembali lagi ke konsep sebuah bonsai. Jadi konsep sebuah bonsai tentunya yang perlu kita jaga tentunya adalah karakter bonsai tersebut, dan mempertahankan ataupun menampilkan keindahan bonsai tersebut. Karena tanpa perawatan yang baik, tanpa
rutinitas perawatan yang maksimal, saya rasa menampilkan suatu keindahan pohon itu tentunya agak sulit sahabat. Jadi rutin dan perawatan yang baik tentunya menjadi modal dalam hal membuat suatu bonsai yang baik. Kalaupun sahabat seumpama beberapa memang mengikuti beberapa event atau kontes, saya rasa sangat baik. Jadi untuk sebagai ajang silaturahmi, sebagai ajang berbagi nilai seni sebuah bonsai. Jadi terlepas di sana ada nanti kompetisi, ada memang gengsi. Jadi itu kita jadikan motivasi untuk membuat bonsai ke depannya lebih indah dan lebih menarik tentunya. Pak Scream Effect, Pak Sumayasa, Pak Pietho, selamat pagi. Jadi sedikit inspirasi pagi ini teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berguna tentunya untuk kelangsungan ataupun untuk berkembangnya bonsai-bonsai di Nusantara, terutama di Bali. Jadi jangan takut untuk belajar, jangan takut untuk mencoba, tetap berusaha, tetap semangat dan tetap berkarya. Jadi suatu proses, suatu keindahan tidak akan terlepas dari proses yang maksimal. Jadi apabila dilakukan dengan maksimal, tulus dan ikhlas, saya rasa hasilnya pasti bisa maksimal. Pak Eka Putra Arya, selamat pagi Pak Eka. Jadi hari ini memang cuacanya sangat cerah sahabat. Jadi menghibur mata sejenak, meluangkan waktu sejenak, mungkin bagi yang sempat menyiram ataupun ya sedikit mencabut rumput-rumput liar di pot, mungkin bisa dilakukan sedikit sambil menunggu waktu akan berangkat beraktivitas tentunya. Pagi Pak Eka, Mogi Rahayu. Jadi minimal ada kegiatan positif kita lakukan sebelum kita berangkat beraktivitas untuk membangun semangat positif lagi tentunya di tempat beraktivitas. Jadi dengan bonsai mungkin kita bisa saling sharing-sharing ataupun saling berbagi inspirasi, lagi sangat menarik. Jadi bagi yang belum mencoba mengkoleksi mungkin bisa mencoba. Tidak harus dengan sesuatu yang sudah, artinya sudah dimulai dengan sesuatu yang sudah jadi ataupun sudah langsung indah. Jadi tidak mesti, jadi bisa kita memulai dari bahan. Jadi nikmati saja prosesnya sahabat. Jadi bahan apabila kita lakukan dengan rutin, dengan proses yang maksimal, saya rasa juga akan menghasilkan barang yang maksimal tentunya. Saya rasa sekian dulu sahabat. Jadi sekedar sedikit bincang pagi dan sedikit menikmati udara pagi, dan tentunya sedikit pantau-pantau perkembangan koleksi sahabat di pagi ini. Jadi dengan udara yang cerah, dengan tampilan daun muda yang sangat-sangat mempesona, jadi minimal bisa menambahkan semangat sahabat untuk beraktivitas, tentunya semangat sahabat untuk berkarya. Jadi tetap berkarya sahabat, tetap semangat. Jadi melakukan hal yang positif di pagi hari tentunya akan menambah aura positif dan semangat positif aktivitas sahabat selanjutnya. Saya ucapkan juga selamat pagi kepada teman-teman yang tonton, dan terima kasih tentunya
sudah menonton dan mungkin bisa sudah menegur sapa. Jadi mohon maaf apabila saya ada perkataan yang kurang berkenan dan apabila saya belum sempat menegur, jadi mohon maaf sebelumnya. Mudah-mudahan kita bisa bergabung lagi ataupun berbagi lagi di siaran langsung berikutnya. Jadi selamat pagi, Rahajang Semeng, salam rahayu, salam sehat dan bahagia selalu sahabat bonsai mania, sahabat bonsai Nusantara, sahabat bonsai Dewata. Salam satu hobi, salam bonsai satu jiwa.